Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada alam junjungan umat pembawa revolusi Islam nyata habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ummah di yaumul jannah wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak atau dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, para PKS yang saya hormati, Dewan Guru beserta staf yang saya hormati, juga para Bapak dan Ibu CGP yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memenuhi salah satu undangan dan agenda yang telah dipersiapkan, yaitu kita akan mengadakan acara pada hari ini, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang dalam hal ini mungkin hal tersebut nanti akan dijelaskan, dan hal-hal mengenai tentang diseminasi tentu para Bapak dan Ibu sekalian dalam memahami yang namanya diseminasi mungkin tentang penyebaran atau penyebaran informasi mengenai hal-hal yang akan disampaikan. Dalam hal ini pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, khususnya di SMP 1 Banjarwangi. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah bisa hadir untuk memenuhi undangan ini, dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktu istirahat Bapak dan Ibu sekalian setelah PPKM berlangsung pada hari ini. Hari ini, waktu ini kita akan melaksanakan diseminasi dan ingin mengetahui tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu, supaya tidak mengganggu waktu luang kita, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan kita laksanakan dalam acara hari ini. Agenda acara hari ini yaitu satu, pembukaan, yang kedua sambutan dari atas nama kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang acara selanjutnya yaitu tanya jawab, apabila nanti setelah pemaparan Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan kepada pemateri. Yang acara selanjutnya doa dan tutup. Mungkin itu acara-acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa tabi'in anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas dan berbagai kewajiban, dan tentunya pada hari ini kita di tempat ini dapat berkumpul dalam rangka menghadiri acara desiminasi. Shalawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Paduka Alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada muslimin muslimat, dan pada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru dan seluruh karyawan seperti satu Banyuwangi yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu, calon guru penggerak dan atau CGP yang sekaligus dalam hal ini sebagai bertindak sebagai desiminator atau mungkin narasumber yang saya hormati, dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya atas nama kepala sekolah untuk menyampaikan sambutan dalam acara desiminasi ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan dan keusuhan dalam acara ini. Ya, meskipun Ibu Kepala mungkin beliau tidak hadir karena bergabung ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana tadi disebutkan bahwa hari ini adalah kita menghadiri acara desiminasi yang dilaksanakan di Propori dan juga oleh bapak-bapak, ibu-ibu, oleh calon guru penggerak SMP Negeri 1 Banjarwangi, yang kita tahu bahwa yang dimaksud dengan desiminasi ini memang kita ini mungkin agak mendengar atau baru mendengar ya sekarang, padahal memang mungkin ini kata tersebut sudah ada dari dulu atau mungkin karena memang jarang digunakan dan baru saat ini kita ya mendengar kata desiminasi, sehingga mungkin yang tahu persis paham nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ini CGP yang menjadi nanti narasumber. Ya mungkin secara pengertian mungkin yang disebut desiminasi adalah ya suatu kegiatan yang ditujukan kepada ya kelompok atau individu untuk menyampaikan penyebarluasan informasi sehingga dapat menerima informasi, menyadari dan juga melaksanakan informasi tersebut. Yaitu jadi ya mungkin secara ya singkat begitu, dan mudah-mudahan melalui kegiatan desiminasi ini apa-apa yang disampaikan oleh bapak-bapak narasumber ini ya dapat kita pahami sesuai dengan ini mungkin temanya desiminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan tentu diterapkan di sekolah ini. Kembali kepada definisi tadi, yaitu salah satu penyebarluasan informasi sehingga kita memahami, kemudian sadar dan menerima dan menyadari serta menerapkan informasi tersebut di dalam kehidupan atau kehidupan di sekolah ini, dalam lingkungan sekolah. Jadi ini memang bagus sekali ya, dengan tema semacam ini
Ya, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh para narasumber ini pertama dapat dipahami oleh kita semua. Kemudian kita juga setelah paham tadi disadari, menyadari bahkan pentingnya hal tersebut. Kemudian yang terpenting adalah kita bersama-sama menerapkan, melaksanakan apa yang kita dapatkan dalam acara diseminasi ini nanti di dalam kegiatan mungkin pembelajaran di sekolah kita ini. Terutama ini kaitannya dengan budaya positif. Nah, jadi tentu banyak mungkin yang akan disampaikan oleh beliau-beliau ini, sehingga ya silakan ya kita bersama-sama menyimak, memperhatikan dan mengikuti dengan sesama dari awal sampai akhir. Yang itu mengaturkan terima kasih tentunya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu menghadiri acara diseminasi ini. Dan juga berterima kasih kepada para CGP yang sudah memang berinisiatif untuk melaksanakan diseminasi ini. Dan memang mungkin suatu tuntutan atau bahkan salah satu prasyarat mungkin bagi CGP yang untuk ya diantaranya mengadakan diseminasi. Dan untuk itu mohon dukungan kepada semua pihak, kepada semua yang ada di sini. Jadi mengikuti dari awal sampai akhir, dan sehingga dari kegiatan diseminasi ini apa yang disampaikan oleh para narasumber dapat dicerna, dapat dipahami, dan nanti untuk bekal dalam pelaksanaan atau penerapan dalam pembelajaran di sekolah ini. Dan tentunya bukan hanya untuk kita saja, yang terpenting ini adalah bisa ditularkan kepada para peserta didik. Yaitu barangkali sambutan dari saya atas nama kepala sekolah, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilakan. Semoga ibu bapak sekalian masih semangat. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, ini ada sebuah pantun ya. Kalau membacakan pantun berarti bilang cakep. Belum. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Itu ya pantunnya untuk membuka acara ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Dede Muklis SPD, yang terhormat PKS Kurikulum, PKS Sarana, kemudian guru-guru beserta staf yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah bisa hadir meluangkan waktu yang lumayan ya, sudah lelah tapi alhamdulillah masih tetap semangat. Sebelum dimulai ini ada briefing dulu ya, biar tidak ngantuk, mudah-mudahan menghilangkan rasa ngantuk ya. Di sini semuanya bisa mengikuti gerakan-gerakan yang ada di sini. Ya, tunggu bersabar ya, biar ngantuk.
Coba bisa berdiri dulu. Ya, boleh. Keluar dari kursi, berdiri. Meskipun di sini semuanya adalah kaum Hawa, ya, tapi kaum Adam juga boleh mengikuti gerakan tersebut. Satu, dua, tiga. Tangan bersamping, bukan depan. Siap berdoa. Duduk, tangan dipulung. Dan pundak. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Bukan menjadi dua jembatan macam. Dua jari kanan, dua jari kiri. Bukan menjadi empat. Dua kamera cekek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Bukan menjadi enam. Dua menara bikin. Empat jari kanan, empat jari kiri. Bukan menjadi delapan. Dua telinga lecek. Lima jari kanan, lima jari kiri. Bukan menjadi 10. Siap berdoa. Ayah muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, selamat belajar ya. English is my second language. Bagaimana? Sudah agak semangat lagi? Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di acara yang akan saya sampaikan di sini, karena saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, merupakan salah satu tugas aksi nyata dari modul 1.4. Alhamdulillah, berbagai tantangan yang saya lewati akhirnya bisa menyelesaikan modul 1. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat, ya, bisa dimulai. Di sini latar belakang, di mana latar belakangnya adalah di zaman sekarang ini bahwa fenomena krisis karakter sangat mengkhawatirkan yang sudah pada kita ketahui. Hal tersebut banyak anak-anak mengikuti budaya yang tren, budaya di luar tanpa mereka kaji apakah itu sesuai dengan budaya kita. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru, dalam membangun budaya positif di sekolah. Kemudian tujuan. Adapun tujuannya, yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran.
Kemudian tolok ukurnya yang pertama, peserta didik mampu membuat keyakinan kelas sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun lini masa tindakan yang pertama di sini adalah menjelaskan bahwa keyakinan kelas dan profil pelajar Pancasila menjelaskan pengertian dan manfaat keyakinan kelas. Guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk membuat keyakinan kelas yang dipajang di dalam kelas, menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi kebiasaan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan, yang pertama tentunya orang tua untuk melakukan pembiasaan budaya positif di rumah. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini sudah jelas ya, bahwa orang tua pasti sangat berperan, kemudian kita juga sebagai pendidik pasti juga sangat berperan di sekolah, dan sarana prasarana juga sangat mendukung. Nah, itu. Kemudian di sini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama di sini, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa tugas kita sebagai guru? Yaitu menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan karakternya, kebiasaan kehidupan sehari-harinya, dan tentunya kita semua tahu kita diciptakan oleh Yang Maha Pencipta dengan segala keunikannya masing-masing. Dan kita sebagai pendidik juga bisa melihat keadaan di kelas beraneka ragam karakter siswa tersebut. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini bahwa pandangan Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan guru sebagai petani dan siswa sebagai benih yang siap ditanam. Tentu kita sebagai petani tidak bisa merubah kodrat dari jagung menjadi padi, dan sebaiknya dari padi menjadi jagung, ya. Nah, itu mengenai pengertian guru yang diibaratkan oleh yang dipandang menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, bahwa dikatakan guru sebagai petani sedangkan murid sebagai benihnya. Tidak mungkin siswa misalkan turunannya siapa, kemudian tidak mungkin siswa itu pasti akan melihat apa karakter dari orang tuanya tersebut. Jadi kita yang bisa merubahnya dengan cara apa? Banyak cara, apalagi kita sebagai pendidik. Selanjutnya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pandangan Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan guru sebagai petani tadi sudah dijelaskan. Kemudian apa harapannya? Harapannya kita di sini bisa menyadari bahwa anak memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing yang harus bisa diakomodir dalam sebuah pembelajaran yang berpihak ke siswa. Nah, kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang sudah sesuai dengan harapan. Nah, tentunya kita selaku guru dalam melaksanakan apapun, baik itu kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler, tentunya orientasinya kepada siswa atau untuk siswa. Dengan demikian,
Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Intinya di sini harus kontinu, jangan usum-usuman namanya. Nah itu jadi harus terus-menerus. Nah ini beberapa kegiatan yang pernah dilakukan di sekolah kita, itu merupakan beberapa contoh daripada budaya positif. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai budaya positif. Yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Dari beberapa pertanyaan ini dapat dijelaskan, dapat kita jawab. Ya. Yang pertama, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berarti di sini ada siswa itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Mana saja yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon pendidikan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, ada juga teori kontrol. Mana saja yang termasuk stimulus respon? Diantaranya adalah realitas kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrol, di antaranya yang pertama realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah yang termasuk teori kontrol ini adalah model berpikir menang-menang, ya. Jadi hoyong menang wae gitu ya. Win-win solution.
positif. Disiplin berasal dari kata disiplin. Disiplin. Orang guru bahasa Inggris bacanya bagaimana? Disiplin. Disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Maka di sini ada disiplin positif, bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, itu yang termasuk ke dalam disiplin positif. Di sini banyak di sekolah kita diciptakan mengenai disiplin positif. Cuma mungkin ada beberapa disiplin positif yang tidak dilaksanakan secara kontinu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi atau dorongan intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tadinya yang berbudaya negatif bisa kita arahkan menjadi positif. Selanjutnya mana nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini biasanya dilakukan di sebuah organisasi atau institusi. Yang pertama adalah profil belajar Pancasila yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua adalah PYP. Bisa dibacakan oleh guru bahasa Inggris? Yaitu Primary Youth Program. PR program. Nah, ini merupakan kurikulum yang diberlakukan di usia 3 sampai 12 tahun. Berarti di SMP ini berlaku ya. Yang pertama ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, itu yang dimiliki di usia anak kita yaitu SMP atau dari mulai sejak usia 3 tahun. Jadi ada di dalam dirinya mengenai sifat-sifat atau keingintahuan atau percaya dirinya itu bermacam-macam ya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Banyak yang termasuk dengan life skill mengenai contoh yang lainnya bisa kita cari sama-sama ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Siapa yang ingin terpenuhi dengan yang jelek? Semuanya pasti segala kebutuhannya itu ingin yang baik ya, yang luar biasa. Nah, ini kebutuhan dasar manusia tadi bertahan hidup. Contohnya apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Di sini contohnya rasa diterima, dipedulikan, bisa berbagi, kerjasama atau kolaborasi, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, ini mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, diantaranya mandiri
diri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Mungkin kesenangan ini sudah pada dimiliki oleh semua yang ada di ruangan ini. Pasti merasa senang. Ada yang tidak senang? Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ini merupakan motivasi apa? Ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mana yang merupakan motivasi intrinsiknya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian motivasi perilaku manusia, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mana yang termasuk hukuman? Di antaranya tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau tidak dilibatkan, yang selanjutnya bersifat satu arah, ya, tanpa kita peduli dengan siswa tersebut. Bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu yang termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi, diantaranya terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang terakhir restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol guru, seharusnya di sini ada tayangan video, tapi ini merupakan gambar-gambar, ya, poster-poster, mana sebagai penghukum, mana sebagai pembuat merasa bersalah, mana sebagai teman, mana sebagai pemantau, dan mana sebagai manajer. Nah, di sini seharusnya ada video, tapi tidak ditayangkan, ya. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, yang sudah dijelaskan tadi, ya, oleh Ibu Kepala Sekolah, juga dibahas mengenai kasus-kasus tersebut. Yang pertama di sini pembuat rasa bersalah. Nah, bisa mengatakan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, ya. Jadi jangan langsung menegur begitu saja, tapi harus dengan intonasi, dengan ucapan, dengan kata-kata yang positif. Bisa dikatakan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, ya. Jadi itu kata-kata yang disampaikan, ya, pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, itu. Jadi pendidik merasa sebagai teman. Jadi bahasanya seperti itu. Tolong bantu bapak atau ibu, ya, sekali ini. Nah, itu. Ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi, ya. Nah, itu kata-kata yang positif, ya, untuk menegur siswa. Kemudian hormat pada bendera selama pada 1 jam. Ini sebagai hukum. Jadi anak punya salah, dihukum si Nanang menghormat bendera selama 1 jam. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, itu kata-kata yang tepat. Jadi harus ditegurnya seperti itu. Jadi harus bisa pandai-pandai untuk merangkul siswa tersebut. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, itu, ya, pertanyaannya seperti itu. Keyakinan apa yang telah kamu langgar? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, nanti bisa dipraktekkan, misalkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas, atau sebagai manajer, atau sebagai pemantau, atau sebagai penghukum, dan yang lainnya. Kemudian ini ada segitiga restitusi. Nah, ini di dalam segitiga restitusi
Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mana saja tahapan segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah itu. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Nah di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah beberapa contoh kata-kata yang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Ya kita misalkan menegur, kita memberi arah ke siswa itu berbuat, misal ada suatu siswa yang tidak ikut ekstrakurikuler, jadi ditegurnya dengan budaya positif, kata-kata yang positif. Berbuat salah itu wajar, itu juga suka seperti itu bisa atau bagaimana. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu bapak juga pernah melakukan itu, ya. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah itu contoh-contoh mengenai menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mana contoh kata-kata yang memvalidasi tindakan yang salah? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, seperti itu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi ada intonasi-intonasi atau kata-kata yang sehingga anak itu merasa tidak tersinggung, tapi anak ada jeda untuk bisa merubahnya. Jadi berpikir dulu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu beberapa perkataan. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah ini menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas itu? Ini menanyakan keyakinan ya. Jadi kalau di kelas misalkan membuat suatu keyakinan kelas, bisa kita tanyakan apa keyakinan kelas itu, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah itu contoh-contoh yang kalimat yang menanyakan tentang keyakinan. Nah ini contoh berapa keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, itu kan ada pertanyaan seperti itu. Coba ada yang bisa menjawab? Kenapa? Bisa membedakan? Karena kalau keyakinan kelas di sini pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, jadi jangan panjang-panjang, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi disesuaikan, jangan membuat keyakinan kelas di SMPN 1 Banjarwangi ingin sama dengan di SMPN 1 Garut, tapi disesuaikan dengan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Jadi disesuaikan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah itu gambar mengenai keyakinan kelas. Kemudian di sini perlu pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yang diperlukan menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, guru dan siswa memilih peraturan kelas yang penting. Yang ketiga, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif, merubahnya menjadi keyakinan kelas. Yang keempat, mengecek dan mensepakati keyakinan kelas. Yang kelima, pembuatan poster keyakinan kelas. Jadi dalam kelas bisa membuatkan poster supaya mengingatkan siswa. Nah, ini ada bapak-bapak atau ibu-ibu di sini? Ada yang merasa, nah kalau sudah ada kata terima kasih, mungkin itu yang sangat ditunggu-tunggu. Anak darah
ibiritin. Cakep. Datang ditindik terpopoh-popoh. Kita ingin memperbaiki perilaku anak didik. Guru haruslah memperbaiki diri dan memberi. Yes. Terima kasih. Sudah ada kata terima kasih biasanya itu yang sangat ditunggu-tunggu. Kalaupun ada pertanyaan boleh bertanya dulu atau misalkan kalau sudah cukup berarti kita tutup saja untuk penyampaian diseminasi budaya positif ini. Sebelum ditutup, saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu banyak, sudah meluangkan waktu sampai sore. Seharusnya kita waktu pulang, tapi alhamdulillah masih semangat, masih memberi motivasi kepada saya khususnya karena saya menyampaikan ini merupakan suatu tugas dari aksi nyata keyakinan kelas ya, kemudian aksi nyata dari modul 1.4. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Makan mangga habis 5. Ulangi, makan mangga habis 5. Jangan lupa dicuci bersih. Presentasi saya tidaklah lama. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Titis yang sebagai pemateri yang telah memaparkan hal-hal mengenai apa yang telah disepakati untuk berbagi tentang diseminasi tentang budaya positif yang digaungkan pada saat ini. Jadi intinya memang benar bahwa jadikanlah anak didik kita itu sebagai kebanggaan bagi kita untuk menjadi generasi penerus yang bisa kita banggakan. Baik Bapak Ibu sekalian, intinya barusan katanya sih intisarinya sentuhlah dia tepat di hatinya dan mereka akan jadi milik kita selamanya. Itu mungkin intisari dari pemaparan barusan dengan teknik dan cara tertentu tentunya menjadikan anak-anak didik kita sebagai hal yang terbaik ya, yang berada di sekolah kita. Oke Bapak Ibu sekalian, tentunya alhamdulillah acara pemaparan materi telah selesai dilaksanakan. Dan apabila Bapak Ibu sekalian di sini ada yang mau bertanya mungkin tentang hal yang telah dijelaskan, sekarang waktunya untuk acara yang keempat, yaitu tanya jawab. Kalau ada hal yang perlu dipertanyakan, demi acara telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan, materi-materi yang telah dipaparkan, semua dapat kita pahami dan dapat kita mengerti dan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal proses belajar mengajar kita di SMP 1 Banjarwangi. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa dibanggakan dan guru-guru yang bisa diharapkan bisa menjadikan generasi-generasi penerus yang jaya di udara gitu ya. Jadi alhamdulillah hal tersebut mudah-mudahan sampai bukan hanya di benak saja tapi dalam kehidupan sehari-hari kita dapat kita rasakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu marilah kita tutup ya acara ini dengan doa. Dengan bacaan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang ada kepentingan semoga dilancarkan. Amin. Nah, untuk kali ini ya, untuk kelas C itu akan membahas tentang membuat
menjadi yang negatif menjadi positif. Datang tepat waktu, tidak boleh keluar masuk saat jam pelajaran, tidak boleh keluar masuk saat jam pelajaran. Berarti ada yang sama diambil satu ya, diambil satu. Kemudian menjaga bersikap sopan, sama ya, bersikap sopan tadi. Mana bersikap sopan juga ada yang sama. Kemudian selanjutnya ini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menjaga kebersihan juga sama, ada yang sama ya. Kemudian selanjutnya mentaati peraturan tata tertib sekolah, ini sudah ada yang sama ya, sudah ada yang sama. Ini ada yang sama 3. Kemudian menjaga kebersihan juga ada yang sama ya, diambil juga. Kemudian bersikap sopan santun tadi sudah, hadir tepat waktu ya, udah sama tadi ya. Yang samanya kita ambil. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah. Kemudian melaksanakan tugas tiket sekolah tadi sudah ya. Selanjutnya menjaga kebersihan juga sudah ya. Tidak boleh terlambat pulang ya. Ini sama ya, kita ambil. Kemudian ini juga sama, kita ambil ya. Berarti benar sebelum dan sesudah juga ini ada yang sama ya, kita ambil yang samanya. Membayar uang kas, nah mungkin ini pendahara ya yang mau ini menuliskan katanya membayar uang kas. Kemudian bersikap sopan, ini sama ya, bersikap sopan. Berarti yang samanya diambil ya. Kalau ini tadi berdoa sebelum dan sesudah juga, ini sudah ya, berdoa sebelum dan sesudah. Ada yang ya, ini sama ya, kita ambil. Kemudian ini juga sama, kita ambil ya. Berarti benar sebelum dan sesudah juga, ini ada yang sama ya, kita ambil yang samanya. Membayar uang kas, nah mungkin ini pendahara ya yang mau ini menuliskan katanya membayar uang kas. Kemudian bersikap sopan, ini sama ya, bersikap sopan. Berarti yang samanya diambil ya. Kalau ini tadi berdoa sebelum dan sesudah juga, ini sudah ya, berdoa sebelum dan sesudah. Ada yang sama, ini ambil. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian masih ada yang sama. Ini lihat dulu. Ini kan sama ya. Ini sama. Ambil satu sama. Kemudian ini membuat senang awalnya sikap negatifnya. Oh, ini sama dengan menghargai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 keyakinan kelas yang kita sepakati. Siapa yang mau membacakan? Silakan ke depan. Silakan Sarah, katanya Sarah. Silakan Sarah, bacakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Yang keras, apa saja di sana? Ya, silakan bacakan. Tidak boleh terlambat, tidak boleh berisik saat belajar, menaati tata tertib sekolah, jangan buang sampah sembarangan, menaati aturan kelas, datang tepat waktu, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan lingkungan kelas, tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran, bersikap sopan santun dan menghargai semua warga sekolah, datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, melaksanakan tugas tingkat kelas, wajib membayar uang. Ya, terima kasih ya. Itu keyakinan kelas yang kita buat, yang telah kita sepakati bersama. Jadi Ibu harapkan karena ini keyakinan kelas ini sangat penting, jadi jangan sampai ada yang melanggarnya, karena ini sudah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh kelas kita, yaitu kelas 7C. Ya, jangan sampai ada yang datang terlambat lagi atau yang sudah kebagian tiket kelas tapi tidak melaksanakan ya. Jadi semuanya
apa yang disepakati hari ini. Ya, paham? Paham. Untuk selanjutnya ini karena sudah dibuatkan kesepakatan kelas ini, tolong ditempel di sana ya, tapi tolong ditempel dipindahkan ya. Dipindahkan ke sebelah sana supaya kalian tahu apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, di sana di belakang ya. Nah, itu kesepakatan kelas 7C. Ya. Jadi jangan lupa untuk kesepakatan ini jangan sampai ada yang melanggar. Semuanya harus mentaati sesuai kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Ya. Nah, itu keyakinan kelas yang kita buatkan ini. Mengucapkan banyak terima kasih kalian sudah begitu semangat dalam membuat suatu keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas ini semuanya kalian mentaati dari awalnya yang memiliki sifat kurang baik atau negatif bisa jadi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Irwansyah dari kelas 7C. Keyakinan kelas itu penting karena membuat saya lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Walidah. Saya dari kelas 7C. Keyakinan kelas itu sangat penting karena bisa merubah sifat seseorang yang awalnya negatif menjadi positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Walidah dari kelas 7C. Keyakinan kelas itu sangat penting karena membuat saya lebih bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum